Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada untuk kita semua. Dan saya percaya sidang jemaat Ebenezer selalu mendapat kemurahan dan kebesaran yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Walaupun dalam keadaan dunia yang tidak menentu, biar pada sore hari ini lewat ibadah PA kita mengucap syukur dan berharap hanya kepada Tuhan. Segala sesuatu akan dijadikan yang indah, yang terbaik untuk kita. Sebelum kita mulai ibadah, biar kita serahkan di dalam tangan Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengundang sidang jemaat yang di rumah, baiklah kita berdiri dan kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Segala ucapan syukur dan doa kami kepada Engkau Tuhan, kami bersyukur bahwa kemurahan-Mu lebih dari hidup dan segala sesuatu yang Kau berikan begitu indahnya dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kesempatan untuk kami menyembah, untuk bersyukur, bahkan memuji, membesarkan Kau masih ada bagi kami saat ini Tuhan. Itu suatu kemujizat, suatu kemurahan yang besar yang Kau limpahkan. Oleh sebab itu, sucikan hati, pemikiran, kehidupan kami, biar segala apa yang kami naikkan semua boleh berdupa harum di hadapan Engkau. Kau mengurapi, Kau berhadirat, dan Kau selalu ada untuk kami semua Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas semua itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Biar sore hari ini kita memuji, menyembah, meninggikan Dia, mengagungkan Dia, karena Dia Yesus patut menerima kemuliaan, kebesaran bagi kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Sidang jemaat tetap bangkit berdiri, kita pujikan Dia, kita sembah Dia. Kau sembah, kau sembah. Oh Tuhan,
Haleluya. Kemuliaan, kebesaran hanya bagi Dia untuk selama-lamanya. Kalau kita merasakan syukur kepada Tuhan, segala sesuatu Tuhan mampu menjadikan yang terindah, yang terbaik untuk kita. Dan saya percaya sidang jemaat Ebenezer dikuatkan karena firman pengajaran selalu meneguhkan dan menguatkan hati kita. Dan kita percaya, berharap segala sesuatu yang indah akan terjadi. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Tuhan membesarkan Dia, sukacita surgawi ada bersama kita. Dan saya percaya segala sesuatu apa yang kita hadapi, Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu memulihkan, bahkan Tuhan memberkati kita. Betapa hatiku berterima kasih, sebab kasih Tuhan ada bersama kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan
kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku Haleluya. berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab Kau miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu kerinduan hati kami bersama untuk bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebab hanya firman-Mu yang kekal, Injil yang kekal, yang mampu membawa kehidupan kami manusia fana ini bisa berada dalam kehidupan kekal bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hanya Injil yang kekal yang mampu untuk menyucikan, mengubahkan kami sampai sempurna seperti Tuhan, sampai layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kami bersama dengan Tuhan selamanya di Yerusalem baru kekal selamanya. Terima kasih firman-Mu juga sanggup untuk menolong kami, untuk menghibur, untuk melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami. Terima kasih. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua dimanapun kami berada, sidang jemaat di Mojokerto semuanya Tuhan. Urapi untuk mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu
mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup Tuhan mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, melakukan keajaiban sampai menyempurnakan kami. Dan kami tidak akan ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami, aspek kehidupan kami, menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang memiliki kami, Engkaulah yang bertanggung jawab atas hidup kami, memberikan yang terbaik sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersatu manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal yang ke-14. Kitab Wahyu pasal yang ke-14. Kita berada pada ayat yang Kitab Wahyu pasal yang ke-14 ya. Kita berada pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. 6 sampai 13. Pemberitahuan tentang penghakiman. Pemberitahuan tentang penghakiman ya. Kita masih membaca ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Puji Tuhan. Jadi ini malaikat pertama memberitakan Injil yang kekal. Injil yang kekal kepada seluruh bangsa ya. Turun ya. Kepada seluruh bangsa ya, suku, bahasa dan kaum. Itu adalah bangsa Israel dan bangsa kafir ya. Bangsa Israel dan bangsa kafir. Injil yang kekal kepada bangsa Israel sehingga menjadi seperti ayat 1 itu 144.000 inti mempelai wanita, dan bangsa kafir menjadi kelengkapan dari mempelai wanita, sehingga keduanya menjadi satu tubuh Kristus sempurna, mempelai wanita surga, mempelai wanita surga. Ini memberitakan Injil yang kekal, memberitakan Injil yang kekal. Nah ini ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan sebelum memberitakan tentang penghakiman atau penghukuman, maka lebih dahulu Tuhan memberitakan Injil yang kekal ya, supaya kita semua bisa masuk hidup kekal selamanya di Yerusalem baru. Mempelai wanita yang siap tadi menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai, masuk Yerusalem baru kekal selamanya. Semua bisa masuk dalam hidup yang kekal Yerusalem baru. Jangan sampai masuk dalam penghukuman Tuhan, kebinasaan selama-lamanya. Nah, itu sebabnya Tuhan memberitakan Injil yang kekal. Malaikat ini siapa? Malaikat adalah gembala sidang. Malaikat adalah gembala sidang yang memberitakan firman Allah bagi sidang jemaat, bagi domba-domba, yaitu Injil tentang keselamatan.
Injil tentang keselamatan. Jadi malaikat ini gembala sidang yang memberitakan firman Allah bagi sidang jemaat atau domba-domba, yaitu pertama Injil tentang keselamatan, firman penginjilan, itu kabar baik, ya, kabar baik, yaitu untuk menyelamatkan orang berdosa, untuk menyelamatkan orang berdosa, menjadi sidang jemaat. Orang berdosa bisa menjadi sidang jemaat, ya, bisa menjadi sidang jemaat, dombanya Tuhan. Terutama bangsa kafir ini, anjing dan babi bisa menjadi dombanya Tuhan, sidang jemaat. Ya. Kemudian memberitakan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, kabar mempelai, untuk menyucikan sidang jemaat, sehingga menjadi imam-imam dan raja-raja, ya, sampai kepada kesempurnaan, ya, menjadi imam dan raja yang dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna, sampai kepada kesempurnaan, sehingga bisa ditampilkan di Bukit Sion, itu kesempurnaan, kualitas sempurna, ya. Kemudian yang ketiga, Injil yang kekal, jadi Injil keselamatan, cahaya Injil kemuliaan Kristus, firman pengajaran, firman penginjilan, pengajaran, kemudian Injil yang kekal, itu gabungan, kabar baik ditambah kabar mempelai, firman penginjilan, kabar baik ditambah firman pengajaran, kabar mempelai, sama dengan firman penggembalaan yang diulang-ulang terus itu, firman penggembalaan yang diulang-ulang, ya. Nah ini firman penggembalaan yang diulang untuk membawa sidang jemaat kepada kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga yang kekal selamanya. Yerusalem baru kekal selamanya. Inilah malaikat gembala sidang harus memberitakan Injil tentang keselamatan untuk menyelamatkan manusia berdosa ini menjadi domba. Anjing babi menjadi dombanya Tuhan, ya. Kemudian firman cahaya Injil kemuliaan, firman pengajaran untuk menyucikan menjadi imam dan raja, yang dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sampai kualitas sempurna. Itu bisa ditampilkan di Bukit Sion. Kemudian Injil yang kekal, gabungan keduanya, itulah firman penggembalaan yang diulang-ulang untuk membawa sidang jemaat kepada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga yang kekal selamanya. Yerusalem baru kekal selamanya bersama Tuhan selamanya. Nah, kemudian di ayat yang ke-7, itu ayat 6, ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, ini jadi praktek sehari-hari hidup kekal. Tadi firman penggembalaan itu, Injil yang kekal, firman penggembalaan membawa kita pada hidup kekal selamanya. Praktek hidup kekal selamanya, praktek sehari-hari hidup kekal. Praktek sehari-hari hidup dalam kekekalan, hidup kekal. Bukan nanti ya hidup kekal, tapi dimulai hari ini. Kita hidup ya, di dunia, tetapi sistem hidup kekal. Satu waktu kita akan mencapai hidup kekal selamanya di surga. Sekarang masih praktek sehari-hari hidup kekal. Pertama yaitu muliakanlah Tuhan. Yang kedua takutlah akan Tuhan, sudah dipelajari. Dan yang ketiga, sembahlah Tuhan. Sembahlah dia sebagai pencipta langit bumi serta isinya. Sebagai pencipta, sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air. Langit bumi, ya, pencipta langit bumi. Sama dengan
Sembahlah Dia sebagai pencipta langit bumi, sama dengan kita harus menyembah Tuhan sebagai pencipta. Sama dengan kita harus menyembah Tuhan sebagai pencipta. Yaitu, nah, ini saudara, kita harus menyembah Tuhan sebagai pencipta. Gemar menyembah Tuhan sebagai pencipta. Yaitu, Wahyu 4. Ini Wahyu 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Ayat 10 saja, 10-11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Nah, ini kita menyembah Yesus sebagai Sang Pencipta, menyembah Tuhan Yesus sebagai Sang Pencipta alam semesta ini. Kita harus menyembah Tuhan sebagai Pencipta alam semesta. Artinya, yang pertama tadi ini di Wahyu 9 ayat 10 sampai 11, kita merendahkan diri, mahkota dilempar. Kita merendahkan diri serendah-rendahnya dan mengaku bahwa ya itu tadi ayat yang ke-11, ya ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, di hadapan yang duduk menyembah Dia, ya yang ayat 11, "Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa." Nah itu, jadi kita merendahkan diri serendah-rendahnya dan mengaku bahwa pertama, Tuhan yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Menerima puji-pujian, hormat dan kuasa. Ya, itu Tuhan yang layak, bukan kita. Kalau kita ada dipuji dan lain-lain, nah kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan merampas pujian untuk Tuhan. Ya, ini. Jadi hanya Tuhan yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Nah, kita hanya tanah liat. Ya, itu kita tidak layak. Kita hanya tanah liat. Kan kita hanya tanah liat belaka yang tidak layak. Pertama itu, kita hanya manusia tanah liat yang tidak layak. Pertama, ya, tidak layak. Banyak kekurangan, kelemahan secara rohani, banyak dosa-dosa, ya. Nah, yang mendorong kita untuk mengaku dosa kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal, kayu salib, kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal, dan jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu Tuhan yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Kita tidak layak, ya. Kita hanya manusia tanah liat yang tidak layak. Nah, tidak layak, banyak kekurangan, kelemahan secara rohani, banyak dosa-dosa yang mendorong kita untuk mengaku dosa kepada Tuhan sesama. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi, stop dosa. Mengampuni dosa orang lain dan melupakannya, jangan diingat lagi. Mengampuni dosa orang lain dan melupakannya, jangan diingat. Maka saat itu, saat kita mengaku dan mengampuni, maka saat itu darah Yesus membasuh segala dosa kita. Darah Yesus membasuh segala dosa kita. Ya, darah Yesus membasuh segala dosa kita, sehingga kita bisa bertobat dan hidup benar. Kita bisa bertobat, hidup benar. Nah, itu kita mengaku tidak layak. Hanya manusia tanah liat yang tidak layak. Satu. Kedua, yang tidak mampu. Nah, tidak layak itu banyak dosa-dosa mendorong kita mengaku, mengampuni. Maka darah Yesus membasuh segala dosa, sehingga kita bisa bertobat dan hidup benar. Bertobat, hidup benar. Nah itu. Kemudian mengaku kita tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak berdaya apa-apa, tidak bisa apa-apa, ya, menghadapi segala sesuatu di dunia ini.
Sehingga kita membutuhkan kuasa Tuhan. Kita membutuhkan kuasa Tuhan. Nah ini, tanah liat harus berada di dalam tangan Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita mengaku kita tidak mampu, tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu menghadapi segala sesuatu di dunia, terbatas kemampuan kita, sehingga kita butuh kuasa Tuhan, selalu membutuhkan kuasa Tuhan. Nah, ini yang mendorong kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, sehingga kita berada di dalam tangan Tuhan, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Kita berada, tanah liat berada di dalam tangan Tuhan. Nah, ingat waktu penciptaan, begitu Tuhan menciptakan langit, bumi serta isinya, semua baik, semua baik. Nah, begitu juga kalau tanah liat ada di tangan Tuhan, maka kuasa Tuhan sanggup, ya, Tuhan berkuasa untuk menjadikan semua baik pada waktu. Semua baik pada waktu. Nah, ini hidup kekal, kita menyembah Tuhan. Allah kita sang pencipta langit bumi. Menciptakan langit bumi. Semua jadi baik. Percayalah, saja apapun yang kelihatan hancur, buruk, kalau kita banyak menyembah Tuhan, semua akan jadi baik. Semua jadi baik. Ya, semoga kita bisa mengerti ini. Kemudian yang kedua, ini, jadi kita sembahlah Tuhan sebagai sang pencipta, kita harus banyak menyembah Tuhan sang pencipta. Yaitu, pertama, kita merendahkan diri serendahnya, mengaku Tuhan yang layak menerima kuasa. Kita manusia tanah liat, tidak layak, tidak mampu, kita hanya menyerah kepada Tuhan. Dan kuasa Tuhan menjadikan semua baik pada waktu. Semua baik pada waktu. Nah, puji Tuhan. Yang kedua, Mazmur 95. Kitab Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang ke-6 sampai 7a, ya, 6 sampai 7a. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan yang menjadikan kita, menciptakan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kawanan domba tuntunan tangannya. Nah, ini yang B tidak usah ya, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Ya, baik. Jadi kita menyembah Tuhan. Nah, itu. Yang kedua, kita berlutut, merendahkan diri serendah-rendahnya untuk menyembah Yesus sang gembala agung. Yesus sebagai gembala yang baik, gembala agung, gembala yang baik. Ya, oleh dorongan firman pengajaran yang benar. Ini kita harus menyembah, kita harus berlutut, merendahkan diri serendah-rendahnya untuk menyembah Yesus sebagai gembala yang baik, gembala yang agung, ya, itu Dialah Allah kita, kitalah umat gembalaannya, yaitu Dia gembala yang baik, gembala yang agung, sehingga kita bisa, pertama, menjadi domba-domba yang tergembala dengan benar dan baik. Jadi kalau kita menyembah Tuhan sebagai gembala yang baik, gembala yang agung, maka kita bisa menjadi domba-domba yang tergembala dengan benar baik. Ya, itu tandanya seekor domba, ya, seekor domba tergembala dengan benar baik, tandanya selalu berada di kandang penggembala. Ruangan suci itu, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Itu harus, itu domba yang tergembala dengan benar. Makanya kalau rindu berada di kandang penggembalaan, selalu setia tekun dalam 3 macam ibadah pokok, banyak menyembah. Nah, itu penyembah. Itu yang membuat kita tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Kemudian kedua, taat dengar-dengaran pada suara gembala. Taat dengar-dengaran pada suara gembala. Taat dengar-dengaran pada suara gembala.
itu sehingga kita tidak bisa di dalam kandang kemudian taat, sehingga kita tidak bisa dijamah oleh setan Tritunggal, tidak bisa dijamah oleh setan Tritunggal, tidak bisa dijatuhkan, tidak bisa disesatkan oleh setan Tritunggal. Nah, itu tidak bisa dijatuhkan dalam dosa, tidak bisa disesatkan dalam ajaran palsu. Nah, itu yang penting. Jadi kita tetap hidup dalam kebenaran, bahkan ditingkatkan dalam kesucian. Kita tetap hidup dalam kebenaran yang ditingkatkan menjadi kesucian. Kalau kebenaran itu meningkat jadi kesucian, jadi kesucian. Nah, itu Tuhan tolong kita semua. Jadi ini kita menyembah Yesus sebagai gembala yang baik. Kita menjadi domba yang tergembala dengan benar dan baik. Ya, semoga kita bisa mengerti. Kemudian yang kedua, kita mengaku domba-domba sembelihan. Kita mengaku domba-domba sembelihan. Atau sama dengan selangkah jaraknya dengan maut. Selangkah jaraknya dengan maut. Itu domba sembelihan. Selangkah jaraknya dengan maut. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, ini pengakuan, ya. Ini pengakuan Raja Daud, ini disitir lagi oleh Rasul Paulus dalam surat Roma. Ya, kami adalah domba sembelihan, selangkah jaraknya dengan maut. Ya, selangkah jaraknya dengan maut. Nah, ini ya, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, apa mengaku bahwa kita domba sembelihan selangkah jaraknya dengan maut? Kalau sudah tahu selangkah jaraknya dengan maut, supaya kita bisa menyerahkan diri sepenuh menyembah Tuhan. Supaya kita bisa menyembah Tuhan, menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan, mengulurkan tangan kepada Tuhan, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Ya, ini mengulurkan tangan kepada Tuhan, dan Tuhan Gembala Agung mengulurkan tangan kepada kita. Ya, mengulurkan tangan kepada kita. Nah, ini gunanya kita mengetahui bahwa kita hanya domba sembelihan. Satu langkah jaraknya dengan maut. Satu langkah jaraknya dengan maut. Itu ya. Ini mendorong kita untuk bisa menyembah Tuhan. Nah, ini hidup kekal. Menyembah Tuhan itu hidup kekal. Nanti di sana tadi 24 tua-tua itu di depan takhta yang menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Sekarang praktek hidup sehari-hari di dunia. Supaya nanti kita di takhta surga tidak bingung. Di takhta menyembah Tuhan, ya, kita menyembah. Sekarang juga menyembah, mulai sekarang. Nah ini, saudara, apalagi kita tahu bahwa kita hanya domba sembelihan, satu jarak, satu langkah, satu denyut jantung, dek, mati, sudah, cek, habis. Nah, itu satu denyut nadi jaraknya dengan maut. Makanya kita banyak menyembah Tuhan hari-hari, mengulurkan tangan kepada Tuhan, Tuhan ulurkan tangan kepada kita. Kita hidup dalam tangan Tuhan, sehingga semua menjadi damai sejahtera. Semua menjadi damai sejahtera, tenang, ya, enak dan ringan. Semua menjadi damai sejahtera, tenang, sehingga semua menjadi enak dan ringan. Enak dan ringan. Sampai takkan kekurangan aku, takkan kekurangan. Kita terpelihara, ya. Kita diberkati, terpelihara oleh Tuhan sampai menjadi berkat bagi orang lain. Takkan kekurangan. Sampai menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itu istilah takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ini. Ya, tadi dipegang Tuhan, tenang. Damai sejahtera, tenang. Ketenangan. Sehingga semua jadi enak dan ringan. Ya. Di tengah laut bergelora, kalau diam, tenang, Tuhan bilang. Semua jadi tenang. Enak dan ringan. Jadi yang tadinya, wah, berat sekali jadi enak dan ringan.
dan takkan kekurangan aku. Kemudian tadi di Mazmur 95 tadi disebutkan dia menuntun aku. Mazmur 95 tadi ayat yang ke-6 dan 7 ya. Mazmur 95 ayat 7 ya. Mari, sebab dialah Allah kita, kitalah umat gembalanya, kawanan domba tuntunan tangannya. Kawanan domba tuntunan tangannya. Nah itu. Jadi kalau hidup di dalam tangan Tuhan, maka tangan Tuhan menuntun kita ke mata air kehidupan. Ya, ke mata air kehidupan. Wahyu 7:17. Ini hasil kedua. Ya, kita mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan ulurkan tangan. Hidup dalam tangan Tuhan. Ya, hasilnya pertama semua tenang, damai sejahtera, semua terpelihara dalam kelimpahan, mengucap syukur sampai menjadi berkat bagi orang lain. Dan satu lagi, tangan Tuhan menuntun kita ke mata air kehidupan. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini, saudara. Jadi tangan Tuhan, tangan gembala yang baik, menuntun kita ke mata air kehidupan. Ke mata air kehidupan. Nah itu, mata air kehidupan di Yerusalem baru. Itu saja ya. Jadi menuntun kita ke mata air kehidupan di Yerusalem baru. Itu mata air kehidupan. Sehingga sekarang kita tidak kering rohaninya. Kita selalu bahagia, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kita bahagia. Nah, itu tidak kering rohani. Selalu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama sampai musuh. Nah, itu kita selalu bahagia. Tidak kering, bahagia. Ya. Nah, itu Tuhan tolong kita semuanya. Nah, kemudian air mata dihapuskan. Air mata dihapuskan oleh Tuhan. Ya, sampai tidak ada lagi setetes pun air mata. Air mata dihapus. Tangan Tuhan menghapus air mata sampai tidak ada lagi setetes pun air mata. Berarti kita sudah sampai di Yerusalem baru, kandang penggembalaan terakhir. Jadi ikut Tuhan itu semakin air mata semakin dihapus. Sampai tidak ada lagi air mata. Sampai tidak ada air mata lagi. Itu sudah sampai di Yerusalem baru, kandang penggembalaan yang terakhir. Kandang penggembalaan yang terakhir. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong. Ini menyembah Tuhan. Nomor satu, menyembah kepada Tuhan Yesus sebagai pencipta. Ya, sebagai pencipta. Kita merendahkan diri, menyembah Tuhan, mengaku bahwa Tuhan yang layak menerima hormat, puji, kuasa. Itu semuanya Tuhan. Kita tanah liat, tidak layak. Ya, tidak layak. Banyak dosa-dosa mendorong kita untuk mengaku, saling mengampuni. Darah Yesus membasuh dosa kita, bertobat hidup benar. Ya, kita mengaku tidak mampu, tidak bisa apa-apa, kita hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Dosa sudah selesai, kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan ulurkan tangan. Kita hidup dalam tangan Tuhan. Nah, itu semua jadi baik pada waktu. Yang kedua, kita merendahkan diri, ya, menyembah Yesus sebagai gembala agung. Itu dalam Mazmur 95. Dia gembala agung, dia pencipta semuanya. Dia gembala yang baik. Nah, kita menjadi domba-domba yang tergembala dengan benar dan baik. Nah, sudah, kita terpelihara tenang. Kedua, kita mengaku bahwa kita hanya domba sembelian. Satu langkah jaraknya dengan maut. Kita tidak bisa apa-apa. Hidup ini hanya menyerah pada Tuhan. Hidup dalam tangan Tuhan. Tangan gembala agung. Saudara, oh betul-betul kita, saudara, kita menjadi betul-betul semua damai sejahtera, enak dan ringan, semua terpelihara sampai takkan kekurangan aku, sampai melimpah, ya, berlimpah-limpah, sampai mengucap syukur, sampai menjadi berkat bagi yang lain. Dan juga tangan gembala agung menuntun kita ke mata air kehidupan, ke
ke mata air kehidupan. Kita tidak kering rohaninya sekalipun berjalan di padang gurun dunia, tidak kering. Sebab ada mata air kehidupan itu. Saudara, tidak kering, tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi musuh. Saudara, ini kita bahagia, air mata dihapus terus sampai tidak ada setetes pun air mata. Kita sudah tiba di Yerusalem baru, kandang penggemalaan terakhir. Oh, puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, ini menyembah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita banyak menyembah Tuhan, saudara, sebagai pencipta. Itu artinya. Yang ketiga sekarang, Yesaya 43 ayat 15, Yesaya 54 ayat yang kelima. Yesaya 43 ayat yang ke-15, akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel, menciptakan manusia. Nah ini, saudara. Kemudian Yesaya 54 ayat yang kelima, sebab yang menjadi suamimu, dia raja, dia mempelai pria surga. Suami itu mempelai pria. Ialah dia yang menjadikan engkau, menciptakan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, menciptakan Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi, menciptakan seluruh bumi. Menciptakan seluruh bumi dan isinya dia. Yesus Raja mempelai pria surga. Nah, puji Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Jadi ini ditambah satu lagi boleh, Mazmur 96 ayat 91. Jadi kita menyembah Yesus sebagai Raja, mempelai pria surga. Dia pencipta. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya kayak segenap bumi. 10, 9 dan 10. Katakanlah di antara bangsa, Tuhan itu Raja. Ya, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Jadi ini tiga ayat ini menunjukkan, saudara, kita harus menyembah Yesus. Ya, ini, saudara, kita harus menyembah Yesus sebagai Raja di atas segala raja, mempelai pria surga. Kita harus menyembah Yesus sebagai Raja di atas segala raja, mempelai pria surga. Saudara, mempelai pria surga. Nah, dalam kesucian, dalam kekudusan tadi Mazmur 96 itu dalam kesucian kita menyembah, ya itu ayat 9. Nah, kita sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, kita harus menyembah Yesus sebagai Raja, mempelai pria surga, dengan kesucian. Nah, itu dengan kesucian. Itu menjadi imam dan raja. Dengan kesucian itu sama dengan menjadi imam dan raja. Kalau sudah suci, diberi jabatan pelayanan karunia Roh Kudus, menjadi imam dan raja. Itu dalam kesucian. Dan dengan haleluya, dengan kata haleluya, dengan kata haleluya. Wahyu 19 ya, dengan kata haleluya. Ini menyembah Yesus sebagai Raja, mempelai pria surga. Saudara, surga sama. Di surga nanti menyembah Yesus dengan haleluya. Di bumi juga haleluya. Ya, Wahyu pasal 19 ayat 1, kemudian ayat yang ayat 3, ayat yang keempat dan ayat ke-6, 7. Ya, Wahyu 19 ayat 1, 3, 4, 6 dan 7. Mari kita lihat 1 sampai 4, 1, 3, 4 ini penyembahan di surga. Penyembahan di surga. Wahyu 19, 6 dan 7 penyembahan di bumi sampai di awan-awan yang permai. Nah, itu. Mari kita lihat ayat 1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya. Di surga. Haleluya. Nah, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ya, adalah pada Allah kita. Ya, dan seterusnya. Ayat yang ketiga. Untuk kedua kalinya mereka berkata haleluya. Ya, asapnya naik sampai selamanya. Diulang.
Di surga haleluya, haleluya, diulang. Ya, tidak ada masalah. Ya. Terus ayat yang keempat. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Sama, semua yang di surga menyembah Tuhan dengan kata haleluya. Yesus sebagai raja, segala raja mempelai pria surga dengan kata. Ini penyembahan yang di surga 134. Kemudian Wahyu 19 ayat 6 dan 7, ini penyembahan di bumi sampai di awan-awan permai. Sampai kalau Yesus datang kedua kali, kita di awan yang permai nanti. Mari. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja segala raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantin mempelai pria, raja mempelai pria surga. Nah, ini jadi menyembah Yesus sebagai raja dalam kesucian, menjadi imam dan raja, dan juga dengan kata haleluya. Jadi haleluya ini adalah penyembahan di surga, tapi juga penyembahan di bumi sampai di awan yang permai. Nanti ketemu surga dan bumi, ketemunya di awan yang permai. Terjadi ya itu seruan haleluya yang luar biasa. Sementara di bumi terjadi seruan yang luar biasa, yaitu ini pembantaian, pesta pembantaian. Di awan-awan pesta nikah anak domba Allah, di bumi pesta pembantaian. Nah, itu suara mengadu dalam bahasa Indonesia, bahasa apa saja, itu di situ ada. Semua bahasa ada. Nah, tapi di awan-awan yang pernah cuma satu bahasa. Dulu asalnya manusia satu bahasa, satu logat, satu bahasa. Tapi karena membangun menara Babel, maka menjadi kacau. Babel artinya kacau. Menjadi kacau bahasa kita. Sampai berapa bahasa sekarang? Sampai bahasa suku ada. Tapi nanti oleh satu pengajaran yang benar, Alkitab akan menjadi satu logat lagi, satu bahasa. Haleluya di awan permai. Sama dengan bahasa di surga, haleluya, kita menjadi satu untuk masuk Firdaus 1000 tahun sampai masuk kerajaan surga kekal. Inilah yang harus kita lakukan di bumi supaya kita bisa mencapai hidup kekal. Injil kekal membawa kita pada hidup kekal. Praktek sehari-hari di bumi menyembah Tuhan Sang Pencipta. Dia yang layak menerima kuasa, hormat, pujian. Kita tidak layak, kita hanya manusia tanah liat, tidak layak, tidak mampu, hanya menyerah kepada Dia. Pegang oleh tangannya, kita mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Semua jadi baik, semua jadi baik. Nah itu, kita menyembah Dia sebagai gembala. Kita dulunya, apalagi bangsa kafir ini, anjing dan babi, bisa menjadi dombanya Tuhan, menjadi domba yang tergembala dengan benar baik. Menjadi domba sembelian, mengaku hanya satu langkah jaraknya dengan maut. Kita banyak menyerah kepada Dia. Kita menyembah Dia. Kita dipegang oleh tangan gembala yang baik. Semua jadi tenang, damai. Biar maut menghantam kita, kita tetap damai, sejahtera, tenang, enak dan ringan. Dan kita terpelihara berlimpah sampai mengucap syukur, sampai menjadi berkat bagi orang lain. Nah itu sampai kita dibawa ke Yerusalem yang baru, tempat penggembalaan. Yang ketiga, kita menyembah Yesus sebagai raja mempelai pria surga. Nah itu Dia yang menciptakan segala sesuatu, juga menciptakan kita semua. Raja mempelai pria surga. Dengan kesucian harus menjadi imam dan raja. Ini yang bisa menyembah Yesus sebagai raja mempelai pria surga, imam dan raja. Dan dalam kata haleluya, dengan kata haleluya, ya, semoga kita bisa mengerti hasilnya. Mari, kalau kita sudah menyembah Yesus sebagai raja mempelai pria surga dengan kesucian, dengan haleluya,
hasilnya. Yang pertama, Sakaria 14:17. Ya. Sakaria 14:17. Mari, tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Tidak akan turun hujan. Tetapi ayat 18, dan jika kaum Mesir tidak datang, bangsa kafir tidak mau menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang merayakan hari raya Pondok Daun. Nah ini, kalau tidak menyembah raja, tidak turun hujan, kering, turun tulah hukuman. Kalau menyembah raja, nah, maka saudara, Yesus Raja mempelai pada surga. Hasilnya pertama, Yesus Raja mempelai pada surga, membuka pintu langit untuk menurunkan hujan Roh Kudus kepada kita. Untuk menurunkan hujan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus yang berlimpah-limpah. Saudara, hujan Roh Kudus yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan. Saudara, Roh Kudus yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semuanya. Nah, ini Roh Kudus, air kehidupan, air hujan, air kehidupan dari surga. Itu, saudara, yang memuaskan perempuan Samaria. Nah, itu dalam Yohanes 4 itu ya. Ini, jadi Roh Kudus adalah air kehidupan, hujan, air kehidupan dari surga yang memuaskan perempuan Samaria, bangsa kafir. Ini saudara, perempuan Samaria, memuaskan perempuan Samaria. Ini Yohanes 4 ya, ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Puas. Nah, ini yang memuaskan perempuan Samaria. Itu memberi kepuasan surgawi, kebahagiaan surgawi kepada bangsa kafir. Nah, sehingga apa yang terjadi, saudara? Kalau Roh Kudus memuaskan bangsa kafir, sehingga bangsa kafir kembali pada nikah yang benar, nikah yang suci, nikah yang satu, nikah yang bahagia, nikah yang bahagia. Nah itu, saudara. Tanpa Roh Kudus, bangsa kafir ini seperti anjing babi, hanya berbuat dosa sampai puncak dosa. Nikahnya seperti perempuan Samaria, 5 kali kawin cerai tidak puas, 5 kali kawin cerai tidak puas. Tapi kalau ada hujan Roh Kudus, ini memberikan kepuasan surga, kebahagiaan surga, sehingga bangsa kafir kembali pada nikah yang benar, suci, satu, sampai dan bahagia, mengalami kebahagiaan surga. Nah, kalau Yesus datang kembali kedua kali, maka kita akan mencapai perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba. Nah, itu sorak-sorai haleluya di awan-awan yang permai. Bersama kekasih-kekasih yang sudah mendahului kita sekarang, sudah meninggal dunia duluan, akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan juga bersorak-sorai haleluya bersama Tuhan selamanya. Nah, itu kepuasan surga. Masuk di dalam nikah, mempengaruhi nikah kita. Ya, nikah yang benar, suci, satu, sempurna. Kalau anak taat, dengar-dengaran pada orang tua. Kalau suami mengasihi istri seperti diri sendiri. Kalau istri tunduk kepada suami, itu nikah yang benar, yang suci, yang satu, ya, yang bahagia, mengalami kebahagiaan surga. Di mana suami mengasihi istri, itu suami yang puas, mengalami kebahagiaan surga, mengasihi istri seperti diri sendiri. Istri tunduk kepada suami, dan anak taat pada orang tua. Maka jika Yesus datang kedua kali, nikah yang semacam ini akan mencapai perjamuan kawin anak domba. Pesta nikah anak domba, sorak-sorai haleluya di awan permai bersama kekasih-kekasih kita yang mendahului.
Puji Tuhan. Ini Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus hanya anjing babi, hanya seperti perempuan Samaria yang tidak puas, tidak bisa tunduk pada suami. Pasti cerai. Saudara, pasti berselingkuh, cerai dan lain-lain. Suami yang tidak mengasihi istri, kasar, nanti akan arahnya selingkuh, cerai. Sudah. Kocar-kacir nikah itu. Semrawut nikah. Sampai mencapai pesta pembantaian. Ini sementara kita naik di awan permai oleh kuasa Roh Kudus, yang dibawa pesta pembantaian. Betul-betul ya, suatu siksaan yang dahsyat. Suara-suara seruan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Zaman antikris kalah, sudah kalah. Sudah ya, seruan nanti luar biasa. Nah, itu Tuhan tolong kita semua. Itu yang pertama, hasil pertama. Hasil kedua, saudara, hasil yang kedua, Keluaran 14 ayat 21. Roh Kudus juga bagaikan angin timur. Selain bagaikan air hujan, Roh Kudus itu sang raja membuka pintu langit untuk mencurahkan air hujan Roh Kudus. Ya, itu Roh Kudus yang berlimpah, tapi juga angin timur juga. Ya. Kisah Rasul 14:21. Kisah Rasul 14:21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Nah ini puji Tuhan. Ya, jadi Kisah Rasul Keluaran 14 ayat yang ke-21. Ya, jadi Roh Kudus bagaikan angin timur. Roh Kudus bagaikan angin timur, ya, bagaikan angin timur yang membelah laut Kolsom. Itu Roh Kudus bagaikan angin timur yang membelah laut Kolsom, membelah laut Kolsom. Ini nah, Tuhan tolong kita semua. Nah, ini laut Kolsom bisa dibelah, ya. Ini membelah laut Kolsom. Artinya menyelesaikan semua masalah yang mustahil bagi kita. Menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Memberi jalan keluar dari masalah yang mustahil. Laut Kolsom bisa terbelah. Ini ya, Tuhan tolong kita semua. Itu. Kemudian kalau laut Kolsom terbelah, Israel bisa jalan. Memberi masa depan berhasil indah kepada kita. Memberi masa depan berhasil indah kepada kita semuanya. Nah, itu, saudara, dan juga bisa terjadi kegerakan. Ya, ini. Jadi terjadi kegerakan di Kanaan nanti. Israel bisa mencapai Kanaan, mati. Ya, penduduk Kanaan banyak yang mati. Itu, saudara. Nah, ini kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Roh Kudus memberikan nah ini Roh Kudus memberikan kita, memakai kita dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna untuk mencapai Yerusalem baru. Nah, ini dipakai. Kemudian ayat 22, ayat yang ke-22, Kisah Rasul 14 ayat yang ke-22. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Nah ini, saja Roh Kudus menjadi tembok. Ya, Roh Kudus menjadi tembok dalam kehidupan kita. Perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Perlindungan pemeliharaan Tuhan di zaman yang sulit sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita disingkirkan ke padang gurun, dipelihara oleh Tuhan lewat firman pengajaran dan perjamuan suci. Nah, ini, saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, inilah yang kedua hasilnya. Jadi Roh Kudus bagaikan air hujan, sang raja membuka pintu langit, menurunkan air hujan, menurunkan angin timur, itu Roh Kudus. Ya, air hujan memberikan kepuasan sejati,
kepuasan surga, kebahagiaan surga, sehingga kita bisa mencapai nikah yang benar, suci, satu, sampai nanti perjamuan kawin anak domba di awan. Yang kedua, Roh Kudus bagaikan api, Roh Kudus bagaikan angin timur yang membelah laut Kolsom, ya, menghapus segala kemustahilan. Apapun keadaan kita, kalau tidak bisa apa-apa, masih ada angin timur, Roh Kudus, angin yang kencang bisa membukakan jalan, memberikan jalan keluar bagi kita semua. Yang ketiga, Kisah Rasul 2 ayat 3 sampai 4. Kisah Rasul pasal 2 ayat 3 sampai 4. Ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Langit terbuka juga, ayat 2 ya. Ayat 2, ayat 1 dan 2 ya. Ayat 1 ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin dari langit. Langit terbuka. Sang Raja membuka langit, pintu langit untuk mencurahkan api Roh Kudus. Roh Kudus bagaikan lidah nyala api. Roh Kudus bagaikan lidah api yang membakar manusia daging, yang membakar, ya, membaharui manusia daging yang lemah, yang penuh kelemahan daging, yaitu ketakutan, kekecewaan, kepedihan sampai tinggalkan Tuhan. Nah, itu kelemahan daging, kekecewaan, ketakutan, ya itu sampai tinggalkan Tuhan, kepedihan hati sampai tinggalkan Tuhan. Itu kelemahan daging. Menjadi manusia rohani seperti Yesus, yaitu kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Nah, ini kuat teguh hati. Ya, itu. Jadi kalau kita pelajari lanjut Kisah Rasul ini, Roh Kudus menguasai 5 indera. 5 indera itu hati, kelemahan daging. Manusia yang lemah hatinya ini, lemah dagingnya, menjadi manusia yang kuat teguh hati seperti Yesus. Kuat teguh hati, tabah, kuat teguh hati. Itu Mazmur 96 tadi ya, ayat yang ke-10. Mazmur 96, dia raja, maka bumi tidak goyang, tidak goyang. Katakanlah di antara bangsa, Tuhan itu raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang, tidak goyang, kuat teguh hati. Nah itu manusia darah daging yang penuh kelemahan daging, kecewa, putus asa dan lain-lain, menjadi manusia yang kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Apa itu kuat teguh hati? Tidak kecewa. Kuat teguh hati artinya tidak kecewa, tidak putus asa. Ya. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang sedang kita hadapi. Tidak mundur setapak pun dari Tuhan. Itu kuat teguh hati. Apapun yang dihadapi tidak mundur setapak pun dari Tuhan. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan. Kemudian tadi lidah-lidah nyala api. Mulutnya ini. Nah, ini. Lidah mulutnya hanya berkata benar. Hanya berkata jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Apapun resikonya, berkata jujur. Bersaksi. Bersaksi. Masih banyak jiwa yang hanya mengenal penginjilan, belum pengajaran, belum penggembalaan. Injil yang kekal. Kita bersaksi. Kita bersaksi bagi mereka semua. Tuhan tolong kita semua. Ayo jadi kuat teguh hati. Nah, ini semuanya ya. Setia berkobar dalam ibadah pelayanan, tetap mulut ini tetap berkata jujur, ya katakan ya, tidak benar tidak benar, apapun resiko. Dan kita tetap bersaksi dan kita tetap percaya berharap Tuhan, menyembah Tuhan. Kita hanya menyembah Tuhan hari-hari ini, berseru berserah kepada Tuhan. Nah, Tuhan tolong kita. Ada apa-apa berseru berserah, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Nah, so, ya, kalau ada mujizat rohani, pembaruan hidup tadi, ya, membakar itu, membaharui, itu mujizat terbesar rohani. Maka mujizat jasmani terjadi. Yang mustahil
menjadi tidak. Sampai jika Yesus datang kembali kedua kali di awan permai, kita akan diubahkan menjadi sempurna seperti Dia untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Sempurna, tidak salah dalam perkataan, itu sempurna. Kita layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Betul-betul kita menyembah dengan haleluya sampai Firdaus 1000 tahun, sampai Yerusalem baru kekal selama-lama. Inilah pemberitaan Injil kekal. Sebelum penghukuman diberitakan Injil kekal, supaya kita tidak masuk hukuman, tetapi kita masuk hidup kekal bersama Tuhan. Praktek sehari-hari hidup kekal, menyembah kepada Tuhan, takut Tuhan, muliakan Tuhan, takut Tuhan, dan menyembah kepada Tuhan. 3 kali menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan Sang Pencipta yang layak menerima pujian, hormat, dan kuasa. Kita tanah liat tidak layak. Banyak mengaku dosa, banyak saling mengampuni, tidak mampu apa-apa, banyak menyerah. Biar kuasa Tuhan yang bekerja, tangan Tuhan yang bekerja, semua jadi baik. Yang kedua, kita menyembah Dia sebagai gembala. Kita ini anjing babi bangsa kafir, Dia gembala agung, gembala baik. Kita menjadi domba yang tergembala dengan benar baik, dipelihara oleh Tuhan. Dalam kandang penggembalaan ketekunan 3 macam ibadah. Ayo sungguh-sungguh, saudara, kita dipelihara, kita tenang, damai, kita terpelihara secara kelimpahan. Mengucap syukur menjadi berkat bagi orang. Kita dituntun ke mata air, tidak pernah kering. Di padang gurun dunia tidak kering. Saudara, kita tetap bahagia bersama Tuhan sampai Yerusalem. Yang ketiga, menyembah Yesus, Raja segala raja. Oh, puji Tuhan, Dia mempelai pria, harus menyembah dalam kesucian dan dalam haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu maka Dia membuka pintu langit. Hukuman tidak terjadi, Roh Kudus dicurahkan. Bagaikan air kehidupan, bagaikan api, bagaikan angin timur menolong kita, bagaikan api yang membaharui kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan menerima perjamuan suci, kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu 194. Inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan. 194. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Ini aku yang banyak kekurangan. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, oh Tuhan. Haleluya. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Dengan haleluya, haleluya.
Hidup ini harus dalam tangan Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Ada yang mau mengangkat dua tangan ke atas. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak mampu, tidak layak. Curahkanlah Roh Kudus, ulurkan tangan Roh Kudus di tengah kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Haleluya. Sekali lagi, ulurkan tangan Roh Kudus, curahkan Roh Kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bangsa kafir tidak bisa apa-apa. Oh haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Oh haleluya. Jamah Tuhan, jamah tangan Roh Kudus menjamah, memegang kami, menuntut kami, memeluk kami. Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 oh haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, oh ya lawaka. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil. Kuatkan, teguhkan kami hari-hari ini. Menghadapi apapun juga Tuhan, kami hanya menyembah Engkau. Oh haleluya. Kami hanya mengulurkan tangan kepada-Mu Tuhan. Engkau ulurkan tangan Roh Kudus kepada kami, memegang kami, memeluk kami, menuntun kami Tuhan. Tidak ada yang harus terjatuh, tidak ada yang harus tersingkir Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami tetap bersama Tuhan sampai di Yerusalem baru, kandang penggembalaan terakhir. Tuhan kuatkan kami, teguhkan kami sampai Engkau datang kembali kedua kali. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuh-Mu yang dipecahkan, anggur adalah darah-Mu yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan Roh Kudus, tangan Tuhan. Oh Gembala Agung, tangan Tuhan Raja mempelai pria surga yang mampu melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa-dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk lagi, kita menyanyi lagu tadi, kemudian perjamuan suci akan dibagikan. Haleluya. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap. Sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, letakkan di dada. Inilah aku, oh Tuhan. Haleluya. Inilah aku, oh Tuhan. Tunjukkan dosa-dosa, kekurangan, kemustahilan. Curahkanlah. Ulangi, inilah aku, oh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Dengan U. Haleluya. Haleluya. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Mungkin ada dosa-dosa, ada kemustahilan.
ada apapun, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya tangan Roh Kudus yang mampu menolong kami sampai menyempurnakan kami semua. Terima kasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus apapun yang terjadi, ingat Roh Kudus. Tuhan tolong kita. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Lebih tinggi dari kepala, hargai korban Kristus di kayu salib. Oh, dia mampu melakukan apa saja sampai menyempurnakan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu uluran tangan Tuhan, tangan Roh Kudus yang bisa menyempurnakan kita semua. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri, rabah. Jika tak bisa, letakkan di dada. Ada masalah dosa, air mata, apa saja, kesulitan apa saja, kemustahilan, kelemahan tubuh, kelemahan jiwa, roh, semua serahkan pada Tuhan. Tangan Roh Kudus mampu menolong kita semua. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi nanti di awan permai. Oh haleluya, ada sorak-sorai haleluya bersama Yesus, bersama keluarga kita masing-masing yang sudah mendahului kita. Haleluya. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Kuatkan, teguhkan kami sekeluarga Tuhan, sidang jemaat semua. Kami bertahan sampai Tuhan datang kembali kedua kali, sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Roh Kudus mampu menolong kami semuanya. Terima kasih, turunkan tangan. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami. Berkati seluruh gembala dan sidang jemaat GSJ PDI Mojokerto Tuhan, dengan berkat-berkat rohani, berkat jasmani, berkat rumah tangga Tuhan. Merasa suasana surga selalu ada dalam kehidupan mereka sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chains